Eh, Halo semuanya, dalam video ini kami akan presentasikan UAS Jejak Ekologis Manusia. Dalam presentasi ini kami akan membahas proyek kami yang berjudul Transformasi Transportasi, yaitu kendaraan listrik sebagai inovasi teknologi ramah lingkungan. Dengan saya Antoni Sunanto dan anggota-anggota saya yaitu Wendy Tan, Calvin Apriliano, Gino Borden, dan Aprianto. Selanjutnya saya akan membahas latar belakang. Tingginya tingkat polusi udara yang ada di Indonesia menurut World Resource Institute atau WRI pada tahun 2014 yang menyatakan bahwa Indonesia berada di peringkat ke-6 sebagai negara yang dengan mengkontribusi emisi karbon global terbesar setelah Amerika Serikat, Uni Eropa, China, India, dan Rusia. Lalu dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil karena bahan bakar tersebut dapat habis. Jadi dalam judul atau proyek kami, kita semua manusia harus bertahap segera beralih ke energi yang dapat diperbaharui dan ramah bagi lingkungan kita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota saya. Terima kasih. Tujuan dari terbentuknya proyek yang sudah kami buat ini adalah agar dapat memberikan edukasi dan informasi supaya semakin uh, terbukanya wawasan terhadap masyarakat tentang pentingnya udara bersih yang bertujuan untuk pada masa depan anak dan cucu kita kemudian hari, serta pentingnya adalah menggunakan teknologi dan inovasi-inovasi yang lebih ramah lingkungan. Seperti yang lebih tepatnya seperti penggunaan motor listrik dan yang bertujuan agar dapat mengurangi ketergantungan pada penggunaan bahan bakar minyak yang berbahankan fosil, yang dimana bahan bakar ini yang tidak dapat diperbarui atau dalam jangka pendek. Lalu jadi diharapkan pula agar masyarakat dapat semakin tergerak dalam keinginannya beralih ke penggunaan atau pemakaian terhadap bahan bakar yang dapat diperbarui dan yang dapat berkesinambungan yang lebih berkepanjangan, seperti misalnya bahan bakar surya atau panel surya yang dari menggunakan tenaga matahari seperti itu, yang tentunya lebih ramah lingkungan. Sekian. Solusi dan pendekatan. Kami menggunakan pendekatan yaitu dengan membuat seminar bagi masyarakat agar masyarakat dapat mengerti betapa pentingnya udara bersih ini. Kemudian kami juga memberi seminar juga ke sekolah-sekolah agar anak-anak milenial zaman sekarang dapat terbuka juga pikirannya tentang pentingnya teknologi ramah lingkungan ini bagi udara bersih serta kesehatan pernafasan kita, anak cucu kita di masa depan, sehingga anak cucu dapat hidup dengan udara bersih dan nyaman. Nah, diharapkan manfaat dari proyek yang kami lakukan ini adalah bertambahnya kesadaran masyarakat Indonesia secara perlahan-lahan untuk mengubah teknologi sehari-hari seperti kendaraan bermotor menjadi teknologi lingkungan yang lebih ramah lingkungan seperti motor listrik. Nah, setelah menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan ini, diharapkan Indonesia menjadi negara yang berudara bersih agar anak cucu dapat hidup lebih nyaman. Dan semoga warga Indonesia tidak lagi bertergantungan pada bahan bakar fosil yang dapat habis dan berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan juga. Kemudian selain itu, dengan beralih masyarakat ke teknologi ramah lingkungan seperti motor listrik, diharapkan akan menjadi pengurangan emisi gas rumah kaca yang signifikan, yang pada akhirnya membantu menurunkan dampak perubahan iklim global. Kami juga berharap bahwa proyek ini akan mendorong inovasi dan investasi dalam sektor teknologi hijau di Indonesia, menciptakan lapangan kerja yang baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya berkontribusi kepada upaya global untuk melawan perubahan iklim, tetapi juga memperkuat posisi ekonomi di kancah
internasional sebagai negara yang peduli terhadap keberlanjutan lingkungan. Selain manfaat lingkungan dan ekonomi, transisi ke teknologi ramah lingkungan ini juga diharapkan dan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dengan udara yang lebih bersih, akan berkurangnya penyakit pernapasan dan kesehatan masyarakat yang lebih baik. Hal ini tentunya akan berdampak positif pada produktivitas kesejahteraan rakyat Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini, dibutuhkan dukungan dari semua pihak termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat luas. Pemerintah diharapkan dapat memberikan intensif dan regulasi yang mendukung penggunaan teknologi ramah lingkungan. Sektor swasta dapat berperan dalam inovasi dan produksi teknologi yang lebih efisien dan terjangkau. Sementara itu, masyarakat dapat berkontribusi dengan memilih dan menggunakan teknologi yang lebih ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan kerjasama yang solid dari semua pihak, kami optimis bahwa proyek ini dapat menjadi langkah awal signifikan menuju masa depan Indonesia yang lebih hijau, sehat, dan berkelanjutan. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Saya akan melanjutkan penjelasan dari sebelumnya, yaitu saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan. Di mana rencana pelaksanaan kami ini, kami ingin membuat seminar-seminar. Nah, seminar-seminar ini digunakan atau bertujuan untuk orang-orang yang tepatnya sudah berusia 17 tahun ke atas, yang sudah bisa menggunakan kendaraan bermotor. Jadi, seminar ini dapat memberikan wawasan untuk mereka. Jadi mereka itu ke depannya itu lebih berpikir dengan menggunakan kendaraan bermotor yang lebih ramah lingkungan. Karena kendaraan bermotor yang sekarang yang seperti kita tahu menggunakan bahan bakar fosil, jadi udara yang keluar dari kendaraan itu sangat kotor. Jadi membuat udara kita tidak bersih. Jadi semoga mereka menjadi berwawasan. Nah, seminar yang kami lakukan ini juga rencananya kami ingin melakukan ke sekolah-sekolah agar menumbuhkan rasa tanggung jawab gitu. Jadi mereka itu anak-anak milenial zaman sekarang. Jadi kalau mereka ditumbuhkan rasa tanggung jawab ini dari kecil, mereka pasti akan berpikir ke depannya. Oh ya, benar juga, saya harus menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk kedepannya, untuk anak saya, untuk saya juga di masa depan supaya udara bersih, supaya pernapasannya lebih nyaman. Nah, itu pun juga akan demi masa depan mereka dan untuk mungkin anak cucu mereka ke depannya. Jadi supaya udara bersih. Nah, menurut kami juga bisa rencananya itu menyebarkan poster. Posternya ini bukan yang poster banyak-banyak lalu menjadi sampah, tidak. Itu hanya sedikit saja, misalnya di beberapa tiang itu poster tentang pentingnya udara bersih, lalu eh, menggunakan teknologi ramah lingkungan, yaitu salah satunya motor listrik. Nah, ya selanjutnya itu jadwal. Nah, jadwal untuk melakukan seminar ini. Biasanya yang untuk 17 tahun ke atas itu akan kami lakukan itu di saat hari Sabtu atau Minggu karena itu weekend ya di mana eh, orang itu libur bekerja dan libur untuk sekolah. Nah, jadi kan waktu lebih senggang dan dapat dilakukan seminar ini dilakukan di tempat-tempat yang mungkin dengan menyewa gedung atau menggunakan tempat yang lebih santai misalnya seperti eh, hotel mungkin. Nah, atau misalnya di kafe ada tempat yang luas, nah itu bisa kita sewa juga. Lalu untuk sekolah-sekolah, misalnya kita membuat seminar ke sekolah-sekolah, itu dapat kami lakukan itu di saat hari Jumat. Karena menurut saya di hari Jumat itu biasanya anak-anak itu lebih santai, lalu pulangnya biasanya lebih cepat. Jadi kita dapat lakukan ini di sekolah masing-masing, misalnya di aula sekolahnya kita melakukan seminarnya. Dan rencana pelaksanaannya ini kita juga akan memberikan sedikit snack dan minuman. Minuman itu seperti air mineral gelas atau snack-snack itu seperti satu atau dua gorengan supaya peserta seminar pun tidak bosan gitu. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang pembiayaan. Pembiayaan yang diperlukan menurut
rencana yang telah saya lakukan tadi, yang telah saya jelaskan tadi, itu menurut saya itu biaya untuk menyewa tempat. Jadi kan tempat ini sangat penting ya agar peserta yang mengikuti seminar ini juga menjadi nyaman. Tempat yang nyaman tentu dapat membuat peserta seminar ini menjadi lebih enak duduknya, lebih lama duduknya, jadi mendengarkan pun lebih lebih fokus. Lalu eh, menurut kami harus mengeluarkan juga biaya untuk membuat poster yang tadi saya bilang itu kan kalau bisa dengan membuat poster dengan ditempel-tempel. Nah, poster itu juga memerlukan biaya. Jadi menurut saya poster ini eh, mengeluarkan biaya juga. Lalu biaya yang selanjutnya itu untuk biaya makanan snack dan juga minuman untuk peserta seminar. Baik, itu saja pembiayaan yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Selanjutnya saya akan melakukan penjelasan yang telah dijelaskan oleh kawan saya sebelumnya. Di sini ada keterlibatan dari pihak terkait. Misal dari pihak terkait ini diharapkan pihak yang ikut terkait itu, misal seperti yaitu kelompok kami sendiri, di mana kelompok kami itu akan mengadakan tempat dan membuat ide untuk melakukan seminarnya. Diharapkan juga dari pihak pemerintah daerah dapat ikut serta, karena ini demi negara kita Indonesia, yaitu kayak program untuk mencerdaskan dan juga kampanye untuk energi ramah lingkungan. Dan jika pemerintah yang turun tangan, semoga warga Indonesia lebih mendengarkan dan yang kita harapkan menjadi lebih cepat realisasi. Dikarenakan dengan andil dari pemerintah itu akan lebih mempercepat dalam membuat masyarakat tergerak gitu, tergerak hatinya dan juga lebih cepat dalam bersosialisasi dan juga kampanye-kampanye yang lebih membuat warga open minded dan melek terhadap energi terbarukan yang mana ramah lingkungan dan juga lebih lebih baik untuk alam dan juga kehidupan untuk masyarakat Indonesia ke depannya. Selanjutnya ada kesimpulan dan tindak lanjut. Kesimpulan dan dari proyek kami ini adalah dengan adanya mengadakan seperti seminar-seminar sosialisasi untuk masyarakat dan anak-anak gitu, anak-anak sekolahan misalnya, atau anak-anak sekolahan seumuran setingkat dengan SD, SMP, bisa juga dengan SMK. Atau bisa juga untuk menyasar kepada mahasiswa. Dan semoga dari program ini dapat mengurangi polusi udara yang sudah ada di Indonesia yang disebabkan oleh kendaraan bermotor. Nah, di sini dimana dari polusi yang ada di Indonesia itu kebanyakan dari kendaraan bermotor. Yang bisa kita tahu seperti kendaraan bermotor itu populasinya lebih banyak dibandingkan kendaraan-kendaraan lainnya. Dan dari program ini kami harap dapat mengurangi ketergantungan rakyat Indonesia kepada bahan bakar fosil yang mana tidak ramah lingkungan dan juga dapat habis kalau waktu berjalan nanti. Nah, tindak lanjut yang diharapkan adalah jika memang warga Indonesia menjadi sadar atau melek dan menggunakan motor yang ramah lingkungan, yaitu motor listrik, untuk salah satu contohnya kendaraan di sini, pemerintah membangun tempat station atau tempat pengecasan motor listrik itulah yang lebih banyak dan menyebar, jadi masyarakat pun jadi tenang saat menggunakannya, tidak takut kehabisan bahan bakar. Nah, jadi di sini tuh untuk fasilitas publik seperti pengisian daya
kendaraan listrik di Indonesia masih sangat jarang dan sangat kurang untuk penyebarannya. Nah, dengan ikut campurnya pemerintah diharapkan penyebaran pengisian daya untuk kendaraan listrik diharapkan itu lebih menyebar rata dan lebih luas lagi gitu penyebarannya. Jadi masyarakat nggak perlu takut lagi kayak oh ini kalau pakai kendaraan listrik jadi susah gitu mau ngisi bahan bakarnya ribet segala macam. Nah, dengan andil pemerintah jadi seperti yang saya bilang tadi lebih gampang untuk fasilitas dan sarana dan prasarananya. Dan dengan proyek ini diharapkan masyarakat terbuka wawasannya lah tentang energi terbarukan yang ramah lingkungan. Oke, sekian dari saya. Dan sekian juga dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata atau ada poin yang kurang ataupun kata-kata kalimat yang kurang dapat dipahami, mohon maaf dan juga sampai di situ saja. Terima kasih.